memasuki materi, sebetulnya yang harus kita paham bahwa di dalam hidup itu sudah menjadi sunnatullah, ada kekuatan positif, ada kekuatan negatif. Ada selalu orang-orang yang berada di bawah panji-panji kebenaran, dan juga ada orang-orang yang berada di bawah panji-panji kesesatan dan kemungkaran. Hal itu berlaku sudah menjadi sunnatullah dari awal terciptanya manusia. Jadi ayah ibu kita Adam alaihissalam beserta Hawa itu mewakili kebaikan. Namun ada iblis dan bala tentaranya yang mewakili kejahatan. Dua kekuatan ini sampai akhir zaman akan selalu clash atau akan selalu berhadap-hadapan, ya, dan akan selalu membawa pasukan. Jadi pasukan kebaikan akan mengajak orang-orang, dan orang yang berada di bawah panji-panji kesesatan dan kemungkaran juga pasti akan mengajak. Dan tidak ada di dalam suatu komunitas atau suatu bangsa itu baik seluruhnya, nggak ada. Atau jahat semuanya, nggak ada. Jadi sudah mafhum, kita pahami bahwa setiap diri manusia itu berpotensi melakukan amal soleh dan berpotensi melakukan amal tolah, ya. Kalau soleh lawannya toleh, jadi amal salah. Nah, itu sesuai dengan ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan pada setiap pribadi itu ilham kebaikan, takwa, dan ilham fujur. Nah, kalau ketemu dengan manusia yang lain, maka potensinya akan semakin besar. Jadi kalau misalkan ada dua orang, maaf, yang suka yang suka mabok atau suka minum-minuman keras, ketemu sama orang yang suka minum-minuman keras. Bisa jadi kesukaannya itu tidak akan dia umumkan, ya, tapi dipendem. Yang satu dipendem di dalam hati, yang satu dipendem di dalam hati. Begitu ada sesi ketemu, kemudian ada sesi curhat, sharing bersama antara bekas tukang mabok. Akhirnya tercetus dan semangat untuk melakukan dalam tanda petik mabok itu akan semakin kuat karena ada temannya. Oleh karenanya, kalau kita bahas mengenai urgensi dan esensi dakwah itu harus dimanapun sebetulnya, tidak hanya di kampus. Di setiap masyarakat, di setiap komunitas itu harus ada gerakan dakwah. Antum bisa buka Quran surat Al-Imran ayat 104. Itu Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kamu, jadi tidak semuanya, jadi di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebajikan, dan melarang atau mencegah dari hal yang mungkar. Jadi kalau dalam satu komunitas Allah tidak menyuruh semuanya,
Namun Allah menyuruh ada golongan orang-orang yang selalu menyeru kepada kebaikan. Orang yang selalu menyuruh kepada hal yang ma'ruf. Orang-orang yang selalu melarang atau mencegah hal yang mungkar. Ya. Karena apa? Kalau tidak ada, maka dijamin masyarakat itu, komunitas itu pasti sakit. Pertanyaannya, apakah ada nyata di hadapan kepala kita, di hadapan mata kepala kita, bahwa ada masyarakat yang sakit? Ada. Hari ini antum mungkin bisa melihat, punten pisan. Kalau ada orang memakai jilbab syar'i, bahkan memakai niqab, bahkan memakai cadar, itu ibu-ibu, bapak-bapak ngahulang dan dipelong. Tapi kalau ada punten, maaf, ada penyanyi dangdut masuk ke satu desa, mengisi hiburan, pakai celana seksi, rame yang nonton. Bahkan yang nyanyinya juga punten, bencong, yang berubah menjadi wanita, jadi wanita jadi-jadian. Dan alhamdulillah di masyarakat kita tidak ada yang menegur bahwa perbuatan itu salah. Bahkan ditanggap rame-rame, dan sudah umum kalau orang nikahan pasti nanggap dangdut dengan pakaian seksi. Dan tidak ada kekuatan satupun di masyarakat kita yang melarang, termasuk punten MUI setempat. Jadi kalau ditanya masyarakat kita sakit, ya sakit. Itu sebagai bukti. Hal yang sudah mungkar, nyata-nyata jelas melanggar syariat, ditonton rame-rame. Namun pada saat ada sekelompok wanita muslimah yang memakai jilbab syar'i, hijab syar'i, ya, bahkan memakai niqab, memakai cadar, itu dicurigai. Jadi masyarakat kita, kalau ditanya masyarakat Indonesia sakit, mungkin bisa jadi dalam kapasitas tertentu, oknum tertentu, ya bisa diklasifikasikan sebagai masyarakat yang sakit. Karena apa? Karena hal yang betul-betul melanggar syariat itu dibiarkan. Oleh karenanya urgensi dakwah, ya, esensi dakwah itu tidak hanya di kampus, tapi betul-betul harus ada di masyarakat, harus ada di suatu komunitas. Karena dimanapun, kalau ada sebuah masyarakat dibiarkan, ya, tidak mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dijamin azab Allah segera datang. Ya, jadi ada salah satu hadis, apabila jinah sudah menyebab komunitas, sudah menyebar pada suatu masyarakat, sudah menyebar pada suatu bangsa dan juga riba, maka Allah halalkan bagi mereka azab. Oleh karenanya, kalau dibahas esensi dan urgensi dakwah, dakwah itu sangat penting. Ya, karena kekuatan itulah sebagai kekuatan counter, kekuatan boleh dikatakan sebagai kekuatan yang mencegah masyarakat atau komunitas itu jatuh ke dalam dosa, mencegah masyarakat jatuh ke dalam azab Allah. Kebayang kalau misalkan kita di satu kampung, misalkan, sebagai ilustrasi saja, misalkan di sebuah kampung ada 50 keluarga. Kemudian yang sudah suka minum minuman keras itu 25 keluarga. Jadi sisanya itu tinggal 25 keluarga. Dan yang 25 itu semangat mendakwahkan minum minuman keras.
mengkampanyekan minum-minuman keras, mengkampanyekan mabok. Bahkan mereka buka warung 25 itu. Coba antum bayangkan kalau tidak ada orang yang mencegah. Makanya di Islam itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu sebagai satu kekuatan. Tidak bisa ta'muruna bil ma'ruf saja dan tidak bisa wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang paling mudah dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Antum mengajak sholat duha itu insya Allah masih didengar. Tapi antum ngelarang pacaran dan antum mengatakan bahwa pacaran itu haram, pasti antum diprotes. Itu udah rumus. Makanya dakwah yang paling sulit itu adalah mencegah kemungkaran yang sudah merasuki jiwa satu masyarakat atau satu komunitas. Ya, antum mengajak sholat malam atau sholat tahajud walaupun berat, didakwahkan di suatu masyarakat itu masih diterima oleh masyarakat. Tapi kalau antum mengajak untuk akhwat memakai jilbab syar'i, itu sudah pasti diprotes. Dan negara orang lain negara Islam. Mun diajar agama ulah fanatik-fanatik teuing. Biasa we kawas batur. Tapi tolak ukurnya tidak jelas, kawas batur nu mana. Ya. Tapi kalau tolak ukurnya Quran Sunnah tidak ada yang bisa ditolak. Maka jelas kalau kaum wanita harus berhijab, hijabnya syar'i. Aturannya tertutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan tidak membentuk lekukan aurat walaupun tertutup. Itu kalau di syariat. Tapi kalau antum dakwahkan, antum sosialisasikan, itu ribuan orang pasti protes. Dan saya belum sanggup dengan beraneka ragam alasan. Ya, tapi kalau ngajak orang sholat malam, sedekah, antum ngajakin orang untuk infak, antum ngajakin orang umroh, itu akan berbondong-bondong orang. Tapi kalau mencegah kemungkaran, itu pasti akan banyak hal ya yang menentangnya. Dalam kaitan ini ada sesuatu yang mungkin perlu dibahas di sini, yang sekarang lagi viral, yang akan diterapkan oleh, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita. Ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi kehidupan seksual di kampus itu kalau suka sama suka itu tidak dilarang. Tapi kalau ada yang merasa tidak suka atau merasa dipaksa, baru dilarang. Peraturan ini kalau diberlakukan, maka nauzubillahi min dzalik kita akan melihat kampus-kampus yang menghasilkan adalah produk-produk kampus liberal. Akan berjamur itu kehidupan seks bebas di kampus-kampus. Nah, kalau sekarang kita mengatakan bahwasanya tidak perlu dakwah, tidak perlu LDK, ya, tidak perlu mahasiswa-mahasiswa yang cenderung pada giroh Islamiyah, cenderung pada semangat Islamiyah, maka nggak kebayang ya, kalau peraturan itu benar-benar diberlakukan. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan hal itu sama sekali tidak terjadi. Jadi kalau satu misalkan punten Anggi misalkan, ya ketemu akhwat, terus saling suka sama suka, terus masuk ke suatu hotel, kemudian digerebek sama polisi, kemudian ditanya sama polisi, sudah nikah belum? Belum. Tapi kami melakukannya suka sama suka. Polisinya akan mundur ke belakang, karena sesuai dengan peraturan. Nah ini peraturan ini sungguh-sungguh membahayakan. Jadi kalau
kita bahas urgensi dan esensi dakwah, itu sangat-sangat dibutuhkan, bukan saja di kampus, ya, tapi di suatu komunitas, di suatu masyarakat. Bahkan 2 orang sekalipun itu harus ada dakwah. Jadi kalau misalkan Mas Ojak ya pergi ke gunung sama Anggi, mun polos 2 nana tidak mengenal Islam, itu pergi ke gunung dari berangkat sampai pulang ya tidak sholat. Tapi kalau salah satu, ya Anggi kebetulan Mas Ojak, ayo zuhur dulu. Misalkan Mas Ojaknya sama sekali tidak suka sholat, minimal Ojak pun akan terbawa. Kalau Anggi maksa pada saat naik gunung di pos berapa sholat dulu. Tapi kalau 2 orang tidak ada yang suka sholat, sudah pasti dipastikan naik pergi ke gunung itu dari berangkat ya sampai pulang sampai rumah ya tidak sholat. Tapi kalau 2 orang salah satunya ada yang masih ngeh dengan perintah Allah sholat, pasti ngageingkeun, pasti ngingetin. Maka dibutuhkan kekuatan dakwah. Dakwah itu tidak bisa dianggap tugas para dai, tugas para daiyah, tugas para ustadz atau tugas para ustazah, tidak. Tapi tugas kita semua. Ya, kalau di hadis itu kita mengenal balighu anni walau ayah. Pak, apakah harus keluar ayat? Tidak perlu harus keluar ayat. Minimal kita ngajak orang kepada sahabat kita untuk sholat, itu adalah dakwah. Minimal kita melarang. Kalau di SD, SMP, SMA mungkin sudah lumrah ya, acara nyontek, nggak tahu kalau di kampus. Nah, kalau teman ngajakin nyontek atau nyontek bareng-bareng, minimal aya nu ngingetan. Ujang nu kasep, AA nu ganteng, ulah nyontek. Karena perbuatan itu perbuatan tidak jujur. Allah masih lebih suka kepada kejujuran. Itu. Jadi melihat Indonesia hari ini yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang membuat prihatin diri kita, maka sangat-sangat diperlukan bagi sebuah bangsa ada kekuatan yang terus mengajak kepada kebaikan, ya, wa ta'muruna bil ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan salah satu kekuatan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Ya, jadi kalau membahas urgensi dan esensi dakwah di kampus, maka yang menjadi ujung tombak paling depan adalah parameternya adalah LDK. Makanya anak-anak LDK itu identik anak yang suka sholat duha sebagai bahan introspeksi ini. Anak-anak yang identik suka tilawah. Anak-anak identik yang suka ngaji bersama murabinya. Dan yang terakhir, anak-anak yang identik tidak mengenal pacaran. Jadi kalau ada anak LDK masih suka pacaran, punten eta bilihna LDK kasasar, atau LDK tersesat, atau LDK yang mungkin baru mengikuti acara LDK. Jadi kalau kita melihat urgensi LDK itu kita berbangga hati. Karena masih apa? Masih ada generasi muda muslim yang orientasi hidupnya masih tiap hari tilawah. Masih ada generasi muda muslim yang orientasi hidupnya apa? Di sela-sela kuliah dia masih menyempatkan sholat duha. Masih ada generasi muda muslim yang di sela-sela kehidupannya dia masih menyempatkan untuk taklim. Minimal 1 pekan sekali bersama murabi atau murabiahnya. Ya, dengan harapan apa?
Dengan harapan keluar dari LDK, dia bisa membawa misi LDK. Karena dia sudah terlatih di LDK, minimal begitu jadi ex LDK, ulah jadi kabita ka akhwat, terus jadi bobogohan. Tapi minimal, karena ayah begitu, minimal apa? Membawa syiar Islam itu ke masyarakat di dunia setelah dia lulus dari kampus. Minimal jadi aktivis-aktivis Islam, penggerak-penggerak dakwah di dunia kerja. Mungkin itu yang bisa kita bahas, tapi ayatnya tadi sudah dibahas oleh Ketua LDK. Jadi Quran surat Al-Imran ayat 110 ya. Ditambah Quran surat Al-Imran ayat 104. Jadi pada sekelompok manusia wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi pada segolongan manusia itu harus selalu ada sebuah kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Ya, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Jadi kamu adalah umat terbaik. Namun syaratnya apa? Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu. Jadi masyarakat yang sehat selalu ada sekelompok orang yang mengingatkan kepada kebaikan dan yang mengingatkan mencegah dari kemungkaran. Yang tadi Bapak bahas, kalau ada sekelompok komunitas 25 orang mabok, mengkampanyekan mabok, tidak ada yang mencegah, otomatis 50 keluarga dijamin mabok. Ya. Kalau maaf nih, kehidupan seksual yang bebas, tidak ada yang melarang, maka akan terjadi apa? Kehancuran nasab, keturunan tidak jelas. Anak siapa tidak jelas, ayahnya siapa tidak jelas, ibunya siapa tidak jelas. Maka yang jadi korban siapa? Anak pada saat anak itu belum dewasa. Siapa ayah saya, siapa ibu saya, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan saya, siapa yang bertanggung jawab atas makan dan minum saya. Ya. Maka akan lahir generasi-generasi anak yang tidak ada ayah dan ibunya. Ini sungguh-sungguh hal yang mengerikan. Jadi kalau jinah itu dilarang, pacaran itu dilarang, ada maksud besar yang bukan hanya melindungi dua pasangan, tapi melindungi komunitas sesungguhnya. Makanya sesungguhnya hukum Allah itu sebetulnya adalah melindungi manusia, melindungi pribadi, melindungi komunitas, melindungi masyarakat, melindungi negara, dan melindungi peradaban manusia. Kenapa homoseksual dilarang, lesbian dilarang? Kalau terjadi maka tidak ada lagi anak manusia yang lahir, hancur masyarakat. Kalau masyarakat itu dibiarkan mabok, maka muncul generasi-generasi yang alkohol adiktif, ya, adiksi pada alkohol, akhirnya pekerjaan juga akan tidak terselesaikan, ya, tidak muncul generasi-generasi yang apa ya, yang menghasilkan sebuah generasi yang betul-betul bisa diandalkan, tapi generasi yang hancur. Kalau narkoba dibiarkan, nggak kebayang, ya, dari narkoba kecanduan akhirnya muncul jadi maling, ya, dari narkoba muncul jadi pembunuhan, jadi narkoba muncul jadi perampokan. Itu. Jadi urgensi, esensi dari dakwah itu bukan hanya di kampus. Oleh karenanya aktivis-aktivis LDK itu harus menjadi aktivis-aktivis dakwah di masyarakatnya. Juga bagi seluruh mahasiswa UNSUP yang ingin, ya, berperan serta dalam dakwah, itu tidak salahnya, bahkan harus aktif di LDK. Karena hanya salah satu caranya ya seperti itu. Ya,
Kita nggak bakalan mungkin mendakwahi orang, mengajak orang kalau orang belum tahu siapa kita. Ujug-ujug gue anggi dakwah, ulah kieu mau didenge. Tapi mun katingali anggina rajin sholat duha, rajin baca Quran, terus aktif di mana Anggi? Oh iya, saya aktif di LDK. Minimal nasihat dari Anggi itu akan didengar. Jadi LDK hanya media kita berperan dalam dakwah, dan selalu pahalanya bagaimana? Kalau kita mengajak orang sholat duha, walaupun cuman iseng tapi orang itu sholat duha, maka pahalanya didapat oleh kita. Jadi kalau ada 2 orang sholat duha, berarti orang mun sholat duha menang pahala sabaraha? 3 jelema. Urang sholat duha pahala tibatur 2. Mun urang sholat duha nu diajak nepi ka 50 orang, hitung nyalira. Berarti 51 pahala. Jadi sebegitu besarnya pahala yang akan kita dapatkan kalau kita mengajak yang ma'ruf, dan sebegitu besarnya efek yang ditimbulkan dari sebuah masyarakat, dari sebuah peradaban apabila kita melarang sebuah kemungkaran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mahasiswa semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk 3 orang ya. Kalau tidak melalui link-nya, bisa melalui chat atau raise hand-nya ya. Aktifkan raise hand-nya, lalu nanti kami pilih. Baik, ini ada yang raise hand ya, atas nama Syifa tadi. Untuk Syifa dipersilakan. Mau nanya apa? Ada Syifa di sini? Atau tidak kepada saudari Putri Siti Nur Cahyuni? Apakah ada pertanyaan? Ada saudari Syifa Nur Hanifah tadi. Oh, ada lagi kepada saudara Doni Darmawan. Dipersilahkan, ada pertanyaan apa? Bisa di chat ya, melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ini dan teman-teman LDK yang lain. Pertanyaannya terlalu banyak gitu ya, kesehatan juga banyaklah hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Nah, bahkan gitu kan banyak juga yang hampir di luar batas seperti itu, kayak misalnya joget-joget segala macam lah, semuanya kayak gitu. Pertanyaannya itu, Ustaz,
Ustaz, langkah kita untuk mencegah khususnya diri kita sendiri, karena keinginan seperti itu kan pasti ada karena manusiawi gitu kan Ustaz ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mencegah untuk diri kita sendiri dulu, lalu untuk mengingatkan orang lain gitu. Kayak tadi kan contohnya kan tadi mungkin yang dicontohkan Anggi gitu ya, maksudnya Anggi ikuti LDK duha gitu kan. Langkah yang lainnya bagaimana Ustaz gitu. Yang pertama, yang keduanya tips cara-cara agar kita tahu daripada hal-hal yang buatan mendekati zina gitu. Kalau zina kan udah dilarang, nah kita kan dilarangnya mendekati zina. Nah itu bagaimana langkah-langkahnya? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Langsung dijawab. Ya, bagaimana caranya secara pribadi agar kita terhindar? Karena memang kita secara manusiawi juga ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa atau hal-hal yang terlarang. Yang pertama adalah kita harus selalu berkomitmen, ya, atau punya prinsip. Jadi kalau kitanya tidak punya komitmen dan tidak punya prinsip, ya bisa jadi kita akan terbawa. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan ke laut, itu seringkali kita suka melihat batu karang, tapi kita tidak pernah mentadaburi, mentafakuri batu karang. Batu karang itu ada di laut, dihempas gila-gilaan oleh gelombang pasang air laut, tapi dia tetap bertahan. Itu gambaran manusia orang beriman dan bertakwa. Seharusnya seperti itu. Jadi mun ameng ka Pangandaran, ya, itu kita bukan hanya main terus piknik, bukan, tapi kita melihat. Nah, salah satu pelajaran yang Allah perlihatkan kepada kita itu batu karang. Batu karang di sisi laut itu, kalau menurut ilmu pengetahuan itu pemecah gelombang. Akhirnya air ombak itu tidak abrasi makan permukaan garis pantai gitu. Makanya Allah tempatkan itu batu-batu karang di sisi pantai sebelum ke pantai. Nah, itu pemecah batu karang. Cuman pelajarannya buat kita, batu karang itu walaupun terhempas oleh angin, oleh gelombang pasang yang begitu dahsyat, itu yang hancur adalah air lautnya. Jadi kalau kita nggak pernah punya komitmen, nggak punya prinsip dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan terbawa. Jadi kalau ditanya bagaimana kita punya kekuatan seperti itu, udah kita manusia, tanamkan dulu komitmen hal-hal yang kecil. Misalkan dari SD sampai SMA tidak pernah bibir ini menyentuh minuman khamr. Kalau ditanamkan di dalam hati seumur hidup, itu walau bagaimanapun dia tidak akan minum minuman. Dan orang yang menawarkan minuman keras juga mikir 2000 kali. Karena minimal malu. Da wajahnya wajah orang soleh. Tapi kalau kitanya nggak punya komitmen, kadang berubah. Punten nih sebagai contoh, kadang pakai jilbab, kadang henteu, kadang pakai jilbab, kadang henteu. Kadang pakai cadar, dibuka deui cadarna. Atau cadarnya buat selfie. Atau buat ngegaya. Ya pasti setiap ada trendsetter yang baru, gaya yang baru, ya dia pasti ikut. Contohnya punten ya, punten. Di kalangan akhwat, ada yang suka dandannya berlebihan. Terus dia mau komitmen nih. Saya mau pakai cadar, saya mau pakai jilbab syar'i, otomatis kan mengurangi kosmetiknya, dandannya. Itu tantangan ingin dandan itu udah pasti dan naluri. Tapi karena dia berusaha, komitmen, maka dia akan maksimal. Jadi yang perlu diutamakan dalam kehidupan supaya kita nggak terbawa arus, ya kita harus komitmen. Kalau bahasa agamanya istiqomah.
Makanya kenapa kita disuruh sholat 5 kali, itu bukan buat apa-apa. Bukan kita disuruh oleh Allah untuk menundukkan diri, sujud pada Allah, meminta bantuan Allah agar kita selalu menetapi hal-hal yang baik. Nggak kebayang kalau kita dengan segala macam hari ini bentuk kejahiliahan tanpa adanya sholat, maka bisa jadi hati kita terbawa. Tapi karena kitanya kuat sholatnya, maka insya Allah akan kuat. Kenapa harus sholat? Karena perintah sholat itu hubungannya tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagaimana kita bisa komitmen sholatnya perbaiki? Karena perbuatan keji dan mungkar itu akan selalu muncul di diri kita. Ya kuatin sholatnya. Yang berikutnya, selalu bersemangat di dalam mencari agama Islam, mempelajari agama Islam. Ya. Jadi memegang Quran itu bukan pas acara tahlilan, pas acara 7 bulanan, pas acara 4 bulanan. Baca Quran itu minimal hampir tiap hari. Itu. Ya, mendekati masjid itu bukan pas ada acara nisfu Sa'ban, tapi harus selalu. Jadi kita selalu punya rumus apa? Selalu kita punya rumus kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Karena pada satu saat, di saat kita terhempas, terjerembab, jatuh, itu udah pasti kita butuh Allah, dan hidup kita ke depan kita nggak tahu. Oleh karenanya kita yang selalu mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan diri kita? Berteman dengan orang-orang soleh. Karena minyak pasti nggak nyatu sama air. Air nggak pasti nyatu sama minyak. Tukang dandan mau deket kan akhwat yang suka sholat duha, udah pasti. Orang yang berjilbab nggak bakalan menyatu dengan yang pakai baju seksi, itu udah pasti. Nubeki botol, kecuali teh botol, ya, minum-minuman keras, itu nggak bakalan menyatu dengan orang-orang yang suka sholat Jumat, atau sholat 5 waktu, atau orang yang rajin berjamaah di masjid. Itu udah rumus. Makanya cari teman, cari komunitas yang satu iklim. Kalau bahasa sekarang apa? Yang satu frekuensi. Cari teman yang satu frekuensi. Nah, terus berikutnya sama jawabannya, gimana caranya kita menghindari jinah? Dalam tanda petik, bagaimana caranya kita tidak pacaran? Ya komitmen di dalam hati. Bahwa pacaran itu tidak dikenal di dalam Islam, ya. Bahwa pacaran itu mendekati zina. Lihat ayatnya, wala taqrabuz zina, dan jangan kau dekati zina. Kenapa yang Allah larang mendekatinya? Kenapa nggak Allah langsung dan jangan kau dekati dan jangan kau zina? Bukan begitu perintahnya. Karena perbuatan zina itu bukan langsung, tapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada nggak orang yang zina? Begitu laki-laki ketemu sama perempuan langsung awewena ditarik ke kamar mandi, dah henteu. Yang namanya orang zina itu berawal dari kenalan, berawal dari share nomor WA, berawal nanya namanya, berawal dari apa kabarnya, berawal dari menebar kata bucin, akhirnya si akhwatnya tersanjung, berawal dari ngajak ketemuan, berawal dari ngajak makan bakso, berawal dari jadian, dan akhirnya terjadi perbuatan zina. Maka hebatnya Allah luar biasa. Di perintah Quran surat Al-Isra ayat 32 itu bukan dan jangan zina, tapi jangan kau dekati zina, karena zina
bukan sebuah perbuatan langsung, tapi perbuatan bertahap. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu nggak bakalan terjadi kecuali ada 1 tambah 1. Itu. Makanya kalau ditanya bagaimana supaya saya nggak pacaran, komitmen dalam hati. Mudah-mudahan hari ini saya berusaha untuk tidak pacaran. Saya akan mendekatkan diri pada Allah. Karena ingat apa? Quran surat An-Nur. Ya, laki-laki baik hanya dengan wanita baik-baik. Kemudian wanita kotor hanya untuk laki-laki kotor. Pejina hanya untuk pejina. Itu ayatnya. Dan tidak mungkin Allah bohong. Mungkin itu yang bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari saudara Wani. Bapak, saya Wani dari kelas P2K Administrasi Bisnis, izin bertanya. Bagaimana sih cara menasehati tanpa menggurui kepada teman dan yang seumuran dengan kita? Terima kasih. Bagaimana cara kita menasehati tanpa menggurui? Alhamdulillah hari ini ilmu pengetahuan itu mudah didapat. Kita tinggal klik. Jadi cara supaya kita menasehati orang tidak menggurui, Anda print out di Google. Ya, jadi nggak susah itu. Jadi kalau ada yang suka ngerokok, Anda tinggal print out supaya henteu gelut ya. Tinggal print out bahaya rokok. Ada yang suka pacaran, teman dekat kita pacarannya parah di luar batas. Anda tinggal klik bahaya pacaran menurut Islam. Untuk dibaca Pak, minimal kita sudah mengingatkan. Itu caranya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita harus ngobrol, menegur, negurnya jangan saat itu. Jadi kalau terlihat teman kita salah, sahabat kita salah, melakukan perbuatan dosa, ajak makan. Rada ngamodal saeutik. Minimal ajak ngopi. Bere kabeukina. Anu beuki ngarokok mah, beulikeun rokok. Kita ngarokok heula. Ya. Baru kita ajak ngobrol baik-baik, pelan-pelan. Makanya di Quran surat An-Nahl ayat 125 itu jelas, ud'u ila rabbika sabili bil hikmati wal mau'idotil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Artinya kita cari waktu dan momen yang pas. Karena nggak setiap orang dikasih nasihat itu moodnya lagi baik. Anda nih hari ini hadir. Terus kebetulan Bapak yang ngasih tausiah. Memang dari rumah sudah mempersiapkan hati kan mau menerima tausiah. Coba menuju-uju Bapak nge-WA, kieu. Ka Anggi nge-WA we meni panjang eta. Ieu teh Ustad teh mabok. Naonan nge-WA ka abdi model kieu. Karake kenal kamari cenah diunsuk, ujug-ujug we mere nasehat. Karena apa? Karena hatinya belum mempersiapkan. Makanya cari momen dimanapun, termasuk maaf kepada ayah dan ibu. Kalau kita melihat ayah dan ibu kita melakukan perbuatan sesuatu yang dalam tanda petik dianggap salah oleh kita dan melanggar syariat, itu pun cari waktunya.
jangan main hantem. Ya. Ada banyaklah di masyarakat kita, ya. Udah tahu, misalkan dia belum tahu, riba teh haram, celetuk, hareupeun beungeut. Nggak bisa, ya. Jadi kalau hal-hal yang agak-agak orang lain belum tahu, itu pelan-pelan dan cari waktu. Dan yang terakhir, perbaiki kualitas diri antum. Jadi orang itu dinasehati, mau kalau yang menasehatinya ya terlihat baik dan terlihat soleh. Kok ayeuna tukang mabok, mere nasehat kanu jelema salat misalkan. Didenge ke jelema nu beuki salat. Moal, arek ngomong wae tukang mabok moal didenge. Ya, preman mere nasehat ka mahasiswa didenge tuh. Enggak. Itu. Makanya kualitas diri antum mengapa ya? Menentukan apakah nasihat Anda didengar atau tidak. Itu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu satu pertanyaan lagi Ustadz dari saudara Anggi. Assalamualaikum Pak, saya Anggi Sadi Permana mau bertanya, apabila UUD seks bebas diberlakukan, kita sebagai umat Islam mengingatkannya, lalu yang diingatkannya itu tidak terima karena lihat UUD yang sudah diberlakukan. Itu tindakan kita seperti apa mungkin Pak? Kalau kita memberi nasihat kepada orang, posisinya orang yang diberi nasihat tidak menerima, bagaimana? Ya, ingat ke surat Yasin. Nah, riba apa dengan hubungannya ke surat Yasin? Iya, ingat ke surat Yasin. Wama alaina ilal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi kami para rasul dan juga kita sebagai daian, ya, kecuali hanya menyampaikan. Misalkan ya, ayah cari ayah, ini mah dongeng ya, mah dongeng tapi bener. Ayah mantan kedua LDK, ya, nge-share foto-foto bareng yang akhwat, misalkan, terus ayah LDK mau setelah beliau kan harus mengingatkan, bakalan mungkin diingatkan sama murabinya, mantan murabinya. Nah itu misalkan. Nah terus si adik kelas ini Noel gitu, Ahi, kok sekarang antum terlihat mendekati akhwat, ya padahal antum hijrah duluan, kok sekarang malah antum yang terpleset. Alhamdulillah Anda sudah mengikuti nasihat antum, tapi antum sekarang mulai berbalik misal, ya berbalik ke jahiliyah. Terus si kakaknya ini, kakak kelasnya atau kakak tingkatnya tidak mendengar, langsung nyeletuk, hirup didinya, hirup didinya, ulah sok ikut campur lah, alam orang yang alam didinya nggak beda misalnya. Maka kewajiban kita hanya sebatas menyampaikan, tidak memaksa. Kita ingat firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi kalau ada akhwat ngelihat teman kita, ya pacarannya parah, ditoel, ya berkali-kali dikasih print out sudah, di ngomong baik-baik sudah, tapi yang terakhir nih, kudu pakai print out deh, toel we langsung. Kelihatannya pacaran antum sudah berlebihan, ya ingat umur mah udah nggak tahu, ingetin aja gitu, bawa masalah kematian, masih nggak nurut juga, ya udah. Makanya ada istilah ana bari mimma ta'malun, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, ya karena kita sudah menjalankan misinya. Karena memang di Islam hanya menyampaikan. Yang paling bagus memang merubah, kata Nabi apa?
merubah dengan kekuasaannya kalau kita punya kekuasaan. Kedua, merubah dengan lisannya. Ketiga, menolak, minimal nolak dengan hati. Minimal kita merubah dengan lisan. Tapi kalau gede hulu, jelema nu dinasehatan atau nurut, ya, mereka dawang, ya udah kita berlepas diri. Yang penting kita sudah menyampaikan. Mungkin itu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kanggo ketua LDK ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Ini masih banyak sekali ya yang bertanya, tetapi mungkin waktunya tidak mencukupi. Apabila ingin bertanya bisa melalui grup saja, insya Allah dijawab. Lalu absen tadi udah di-share ya di grup dan di Zoom ini, jangan lupa diisi. Lalu acara selanjutnya, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Semoga yang Ustadz telah sampaikan dan kita yang telah mendengarkannya mendapatkan ilmu yang barokah dan yang berguna bagi nusa bangsa dan negara dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum menutup, izinkan saya berpantun lagi ya. Oke. Sinani pergi ke Seragen, perginya sesama Popeye. See you again and say good day. Mohon maaf atas kekurangannya, saya mewakili dari panitia kuliah duha. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup dan keluar dari ruangan ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mangga yang ingin live, jangan lupa ya absennya diisi teman-teman.